Yang jadi masalah adalah banyak sekali kebohongan-kebohongan yang dia buat, yang ketika dia menceritakan latar belakang sebelum dia masuk Islam, atau latar belakang ketika jadi Kristen. Sehingga ini yang membuat kita jadi malu di hadapan orang-orang Kristen sendiri. Shalom saudaraku, bertemu lagi dengan saya Didit Yuli. Kali ini saya mau membahas tentang ceramah beberapa ustadz mualaf yang dianggap sangat meresahkan, berlebihan, dan juga membohongi jemaah. Dan pada akhirnya mereka bikin malu. Nah, ini ada satu video dari Ustadz Yusuf Ismail Al-Hadid yang mengatakan bahwa ustadz mualaf, beberapa dari mereka itu sangat berlebihan di dalam ceramah dan berbohong tentang identitas mereka sebelum mereka menjadi mualaf. Sehingga ini bikin malu dengan orang Kristen. Mari kita lihat videonya bersama-sama. Ya. Contohnya apa sih misalnya gitu ya. Nah, kita seringkali mendengar ya ceramah-ceramah beberapa ustadz mualaf yang kemudian terkadang terlalu berlebihan dalam menceritakan latar belakang kekristenannya dia. Kalau setelah dia masuk Islam, ya apa adanya ya dia ceritakan kegiatannya dia, it's okay. Ini jujur, tidak ada masalah. Cuma yang jadi masalah adalah banyak sekali kebohongan-kebohongan yang dia buat, yang ketika dia menceritakan latar belakang sebelum dia masuk Islam, atau latar belakang ketika jadi Kristen. Sehingga ini yang membuat kita jadi malu di hadapan orang-orang Kristen sendiri. Ya akhirnya mohon maaf lahir batin, sampai ada pihak-pihak orang Kristen ya, baik dari Katolik maupun Protestan, yang kemudian mengklarifikasi. Oh, itu tidak benar si itu mantan pendeta. Oh, itu tidak benar si itu lulusan Vatikan. Oh, itu tidak benar si ini adalah mantan pastor. Oh, itu tidak benar si ini. Jadi kita kebalikannya. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jujur ya, saya sebenarnya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz ini, Pak Ustadz Yusuf Ismail Al-Hadid, bahwa mereka ini sangat berlebihan dan berbohong dengan identitas mereka sebelum mereka menjadi mualaf. Dan beberapa orang diantaranya yang keberatan dengan ceramah Ustadz mualaf ini yang sangat berlebihan atau lebay ini adalah Bang Denny Siregar, kemudian ada Bang Ade Armando, ada Bang Syarif Hashim, kemudian ada Bang Ahmad Syahal. Dan mereka selalu menceritakan bahwa mereka ini sebenarnya tidak mendidik, justru sangat menyesatkan dan terlalu dini mereka untuk diberi panggung. Siapa saja mereka? Ya, diantaranya ada yang bernama Ustadz Bangun Samudra yang mengaku mantan pastor lulusan S3 Vatikan. Nyatanya tidak ada S3 di Vatikan. Kemudian ada Ustadz Ahmad Kainama yang mengaku mantan pendeta dan juga lulusan S2 dari Timur Tengah, tapi tidak tahu arti bahasa Yunani nama Yesus. Kemudian ada Umi Irena Handono yang mengaku sebagai biarawati. Kemudian ada Ustadz Ali Mustafa yang mengaku sebagai mantan pastor dan lulusan Vatikan, tapi tidak tahu Matius pasal sampai berapa, dan malah salah sebut surah Yesenia. Ada juga yang dijuluki macan mimbar dan sangat fenomenal, yaitu Ustadz Yahya Waloni yang ngakunya mantan pendeta dan mantan rektor salah satu STT di Papua. Nyatanya setelah dicek ternyata tidak ada, dan itu memang bohong belaka. Untuk apa mereka berbohong? Karena dengan memakai gelar-gelar ini, itu jualannya laris manis cuy di pasaran. Dan mereka cepat dapat panggung, cepat dapat nama, dan cepat dapat uangnya. Nah, kalau saya ditanya, apakah kamu keberatan? Kenapa kamu komen-komen terus? Kenapa kamu mengomentari video orang-orang mualaf ini terus gitu kan? Saya sama sekali nggak keberatan. Karena mualaf, untuk menjadi seorang mualaf itu adalah hak semua orang. Tapi saya
selalu mengomentari apa yang dia sampaikan. Kalau berhubungan dengan iman saya, ya saya berhak untuk menjawab dan meluruskannya. Kalau mereka berbicara, terus kemudian dalam ceramahnya menceritakan tentang agama yang barunya, ya saya tidak punya hak untuk mengomentarinya. Usul saya, kalau menjadi seorang mualaf, belajarlah sungguh-sungguh. Ada juga beberapa mualaf yang ketika mereka masuk Islam dan belajar sungguh-sungguh dan mendalami agama Islam. Dan itu baik. Belajar sungguh-sungguh tentang agama yang barunya, kemudian belajar tata cara sholat yang baik, belajar mengaji, belajarlah ilmu agama sebanyak-banyaknya, supaya nanti kalau menjadi ulama, menjadi ustadz itu tidak menyesatkan dan bisa menyejukkan dan membangun iman jemaat. Begitu pula dengan saudaraku Kristen, kalau ada orang yang mengaku murtad, jangan buru-buru diberi panggung. Didiklah mereka baik-baik, muridkanlah mereka baik-baik, dan kalau mereka mau menjadi pelayan Tuhan, suruh mereka sekolah teologia. Jadi tidak ada yang instan di dunia ini ya, semuanya harus melalui proses. Ini jawaban saya, semoga ini mencerahkan kita semuanya. Shalom, Tuhan Yesus